warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua pagi ini? Nah, semoga kalian sehat selalu ya, supaya kalian bisa mengikuti pelajaran Ibu Guru dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS dengan materi yang berjudul lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang lingkungan. Nah, apa itu sih lingkungan? Nah, jadi lingkungan adalah ruang lingkup yang kita tempati beserta isinya, baik itu makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Nah, jadi makhluk hidup itu diantaranya seperti kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi yang bernafas itu bisa kita sebut sebagai makhluk hidup. Nah, ada juga makhluk tak hidup. Nah, makhluk tak hidup yaitu makhluk yang tidak bernafas seperti apa? Batu, air, tanah, udara. Nah, itu bisa kita katakan sebagai makhluk tak hidup karena tidak bernafas. Lingkungan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam yaitu segala sesuatu yang ada di bumi ini yang diciptakan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa tanpa campur tangan dari manusia. Jadi lingkungan alam itu real ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa tanpa ciptaan manusia. Nah, seperti apa? Banyak sekali di bumi ini. Ada gunung, sungai, hutan, pepohonan. Nah, ini yang dinamakan sebagai lingkungan alam. Jadi lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan. Selanjutnya yaitu lingkungan buatan. Apa sih lingkungan buatan? Jadi lingkungan buatan yaitu lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia sebagai sarana dan prasarana, juga sebagai tempat tinggal manusia, dan lain-lain. Nah, jadi lingkungan buatan itu lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Seperti contoh, nah di sini ada bangunan seperti rumah, hotel, sekolah, rumah sakit, ada jalan. Nah, ini yang dinamakan contoh dari lingkungan buatan. Jadi lingkungan yang dibuat oleh manusia. Dari lingkungan alam dan lingkungan buatan ini, tentu saja dari mereka itu terdapat manfaat. Nah, dari lingkungan alam sendiri terdapat manfaatnya. Ada yang tahu manfaatnya itu apa saja, anak-anak? Nah, manfaatnya untuk lingkungan alam itu diantaranya, nah, kan ada sungai, pantai, pegunungan. Nah, itu bisa kita kunjungi sebagai tempat untuk kita berrekreasi, healing, piknik gitu ya. Nah, itu supaya apa? Kita itu merasa terhibur. Nah, ketika kalian sedang pusing memikirkan tugas, kalian bisa pergi ke pantai atau pegunungan untuk menenangkan diri. Nah, itu juga bermanfaat. Selain itu juga sebagai penghasil sumber daya alam. Seperti contoh ada tambang. Nah, tambang itu kan dari bumi. Nah, itu akan menghasilkan uang. Nah, juga ada kayu di perhutanan. Itu jika dijual akan menghasilkan uang, dan masih banyak lagi yang menghasilkan uang dari lingkungan alam tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat dari lingkungan buatan. Nah, jadi lingkungan buatan itu juga memiliki manfaat bagi manusia. Nah, apa saja sih? Nah, contoh kecil ini, sekarang kita lagi di kampus. Nah, ini yang dibangun oleh manusia. Nah, jadi ini
sangat bermanfaat sebagai sarana kita untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, rumah kalian sebagai tempat tinggal untuk berteduh dari hujan, panas. Nah, itu termasuk manfaat. Nah, ada juga rumah sakit sebagai tempat untuk menyembuhkan orang sakit sebagai sarana kesehatan. Nah, itu juga tidak kalah pentingnya, itu rumah sakit. Dan masih banyak lagi bangunan-bangunan lainnya yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, selanjutnya yaitu pelestarian alam. Nah, di sisi lain ada manfaatnya. Di situ kita juga harus menjaga pelestarian alam tersebut. Nah, contohnya itu dengan cara bagaimana? Nah, seperti contoh, ketika di hutan, kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Karena apa? Karena lama-kelamaan itu akan terjadi longsor yang ada di hutan, dan itu akan merugikan warga-warga sekitar yang rumahnya itu berdekatan dengan hutan. Nah, pembakaran hutan itu juga tidak boleh. Karena apa? Akan mengakibatkan pemanasan global, jadi polusi udara. Nah, itu sangat mengganggu kesehatan kita ya. Nah, selain itu, ketika kita di pantai, di sungai, itu kita tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Karena apa? Jika kita membuang sampah sembarangan di sungai, maka akan terjadi banjir. Nah, akan terjadi banjir, rumah kita yang ada di sekitar kita itu akan terkena banjir. Nah, jadi kita untuk melakukan aktivitas salah itu menjadi terhambat. Nah, itu terjadi karena ulah manusia sendiri. Nah, dan masih banyak lagi untuk melestarikan alam kita. Kurang lebih seperti itu yang bisa Ibu Guru sampaikan kepada kalian tentang materi hari ini. Ibu Guru minta maaf bila banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.